Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah doa pagi, masih dalam suasana pandemi COVID dan suasana new normal. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mensyukuri untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah saat ini, mari ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah doa pagi saat ini kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Allah Bapa Sang Pencipta, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup dengan penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kami dalam ibadah ini awal, pertengahan hingga berakhir. Haleluya. Amin. Bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk cinta dan kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih bisa menikmati kehidupan yang dari Tuhan, masih bisa menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua bukan karena kekuatan, kehebatan, kebaikan kami, semata-mata karena anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sadar bahwa kami hanya manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami penuh dengan dosa dan kecemaran, kami sering melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, saat ini sebelum kami memulai ibadah kami lebih jauh lagi, kami mau datang di hadapan Tuhan, meminta ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kiranya Engkau sudi mengampuni kami, menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami, supaya ibadah kami tidak menjadi rutinitas semata, tapi menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Dan dengan pengampunan-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Mampukan kami mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sesuai dengan bacaan dari Pancaran Air Hidup dari Kejadian pasal yang ke-49 ayat 29 sampai Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah diberi Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abram beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya,
Ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah," katanya, "tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkannya mereka di tanah Gosyen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih belajar melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan menarik berkata seperti ini. Seorang ibu bisa membesarkan 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu dan tentunya juga ayah. Seorang ibu bisa merawat, membesarkan 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu dan ayahnya. Kelihatannya berlebihan dan tidak masuk akal. Kelihatannya terlalu mengada-ngada istilah ini. Tetapi itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Kita bisa melihat, kita bisa menonton, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana ada begitu banyak orang tua yang terlantar justru pada masa tuanya. Mereka terlantar setelah begitu banyak melakukan pengorbanan untuk merawat anak-anak, membesarkan mereka dengan penuh cinta kasih. Dan pada hari tuanya kita bisa melihat ada begitu banyak mereka yang harus berakhir di panti jompo. Ada begitu banyak mereka yang mengakhiri hari tuanya, menghadapi hari tuanya dengan kesendirian. Miris. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tidak
Ada orang tua juga yang tega membuang dan menelantarkan anaknya sendiri. Ada orang tua yang karena ada berbagai macam hal menelantarkan anaknya sendiri. Namun bacaan hari ini kita belajar tentang kasih yang memulihkan. Kita belajar tentang kasih yang memulihkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita tahu kisah keluarga Yakub sebelumnya. Bagaimana keluarga Yakub pada awalnya penuh dengan begitu banyak hal yang tidak menyenangkan. Banyak hal yang membuat keluarga ini hancur, pecah belah, keluarga yang terpisah. Keluarga yang penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian, orang tua yang pilih kasih, keluarga yang secara kasih secara kekeluargaan tidak ada keharmonisan sedikit pun. Ada begitu banyak hal yang terjadi di keluarga ini, sehingga pada akhirnya kakaknya harus menipu ayahnya, menjual adiknya. Dan begitu banyak hal yang terjadi dalam keluarga ini. Tetapi menarik, pada akhir kehidupannya, Yakub justru menerima cinta kasih yang luar biasa dari anak-anak. Yakub menerima kasih dari anak-anaknya. Ayat 12 mengatakan, anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Bayangkan, Yakub yang pada awalnya melakukan begitu banyak hal kepada anak-anaknya, mungkin ada kepahitan, mungkin ada sakit hati di hati anak-anaknya dalam kehidupan anak-anaknya, ada kebencian, ada iri hati, ada kedengkian, ada banyak hal yang membuat keluarga ini bisa saja hancur. Dan memang sudah terjadi, mereka berpisah begitu lama tahun. Tapi pada akhirnya, kasih memulihkan mereka, kasih menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Mereka kembali berdamai, hidup bersama sebagai keluarga besar, sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan. Sebagai keluarga yang betul-betul menunjukkan bahwa mereka mampu merawat orang tua mereka. Mereka mampu mengasihi orang tua mereka, bahkan dalam keadaan di saat memang dia betul-betul tidak lagi berdaya. Mereka bisa saja kok tidak melakukan yang dia perintahkan. Mereka bisa saja melakukan tindakan balas dendam. Yakub sudah tidak mampu apa-apa. Kalaupun dia meninggal, dia sudah tidak tahu lagi entah anak-anaknya melakukan perintahnya atau tidak. Dia sudah tidak tahu apa-apa. Tetapi menarik, anak-anak Yakub di situ dikatakan melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Luar biasa. Bagaimana mereka melupakan segala kebencian. Bagaimana mereka melupakan segala kepahitan. Bagaimana mereka mungkin penuh dengan luka batin. Tetapi mereka memilih untuk memaafkan. Mereka memilih untuk berdamai. Bukan proses yang singkat. Ada begitu banyak hal yang terjadi kalau kita bisa membaca kitab suci, di bagian-bagian di situ ditulis. Tetapi intinya dan pada akhirnya mereka hidup berdamai sebagai keluarga. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan hari ini memberi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga kita tidak ada yang namanya selalu mulus, tidak penuh dengan pergumulan, tidak penuh dengan perdebatan, tidak penuh dengan permusuhan. Ada kalanya pertentangan antara saudara bersaudara, pertentangan perselisihan antara anak dan orang tua. Tetapi itu bukan menjadi alasan kita terpecah dan pada akhirnya kita saling melukai. Belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Mereka mau saling mengampuni,
Mereka mau saling melupakan, mereka mau saling memaafkan. Mereka mau sungguh mengampuni, mengasihi, dan akhirnya itu memulihkan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi di tengah keluarga kita saat ini? Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga kita saat ini? Jika keluarga Yakub yang penuh dengan kehancuran, penuh dengan intrik tadi, mampu dipulihkan, mampu memulihkan diri mereka. Saya percaya jika kita mau, jika kita sungguh mau, keluarga kita, apapun keadaannya sekarang, pasti akan dipulihkan Tuhan. Bagian yang kedua, keluarga, kalau tadi yang pertama kita berbicara tentang keluarga secara biologis, keluarga darah, keluarga yang dihasilkan oleh gen, oleh DNA, oleh keturunan dan lain sebagainya. Kali ini kita berbicara tentang keluarga Allah. Sebagai sesama anak Tuhan, kita dipersatukan, kita dikumpulkan, kita bersekutu di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Bahkan dikatakan kita keluarga Allah, kita orang anak-anak Allah, kita orang-orang yang dipanggil oleh Allah menjadi satu di dalam sebuah persekutuan yang bernama gereja. Dalam gereja juga tidak selalu mulus. Namanya keluarga tidak selalu mulus. Ada pertentangan pasti, ada salah paham pasti, ada saling tidak setuju pasti. Tetapi hari ini kita belajar. Kasih mampu memulihkan segala hal yang membuat kita salah paham, segala hal yang mungkin membuat kita bisa menghancurkan persekutuan kita. Hari ini kita belajar, kita sebagai keluarga Allah, mari saling menolong, mari saling mendoakan, saling mengasihi, saling menerima, saling menasihati, terlepas dari semua persoalan yang pasti ada di dalam sebuah persekutuan. Pada akhirnya, Kristus Sang Kepala Gereja akan menolong kita, menuntun kita untuk saling mengasihi. Yang berikut, yang ketiga, sebagai anak Tuhan, kalau tadi kita di lingkup terkecil, kita ada dalam keluarga. Persekutuan atau rohani kita ada di tengah gereja. Tapi dalam lingkup yang lebih luas, kita adalah anak-anak Ibu Pertiwi yang hidup dan berkarya di negeri tercinta Indonesia. Kita anak-anak Ibu Pertiwi, kita anak-anak yang dilahirkan, dibesarkan oleh tanah air kita, oleh bangsa kita, oleh negara tercinta kita. Sebagai keluarga besar, sebagai anak bangsa, pasti ada gesekan, pasti ada salah paham, karena ada begitu banyak perbedaan yang terjadi. Apalagi kita adalah bangsa yang besar, suku, berbeda agama, berbeda golongan, ada banyak hal yang terjadi. Tetapi masih dalam suasana kemerdekaan, masih dalam suasana merayakan ulang tahun bangsa kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan atas bangsa kita. Karena itu mari bersama kita merawat bangsa kita, sebagai anak-anak bangsa, sebagai anak-anak yang Tuhan tempatkan di bangsa ini, mari bersama kita merawat bangsa ini untuk melakukan yang terbaik. Sudah banyak hal yang kita dapat dan kita ambil dari bangsa ini. Pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan padanya sebagai kado terindah di ulang tahunnya ini? Keluarga, yang namanya keluarga pasti ada salah paham. Apalagi penuh dengan berbagai macam perbedaan. Tapi sekali lagi,
kasih yang memulihkan, memampukan kita untuk saling menerima, memampukan kita untuk saling mendukung, memampukan kita untuk saling mengasihi, dan melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Tidak kebetulan kita ada di Indonesia, bahkan Yeremia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Mari beri yang terbaik bagi bangsa kita, mari beri yang terbaik bagi gereja kita, mari beri yang terbaik bagi keluarga kita. Kasih yang memulihkan itu boleh menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dan juga kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa. Bersama kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 337 bait 1, betapa kita tidak bersyukur. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, biarlah kami semua boleh melakukan yang terbaik bagi keluarga-keluarga kami, bagi sekeliling, bagi siapapun yang sudah Tuhan tempatkan di sisi kanan kiri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami masih terus berdoa bagi keadaan dunia ini. Kami terus berdoa ya Bapa untuk situasi sulit saat ini. Kami tidak tahu kapan akan berakhir, tapi kami percaya bahwa karya Tuhan, kasih Tuhan akan nyata dan akan terjadi tepat pada waktunya. Kami terus berdoa juga untuk setiap badan-badan kesehatan dunia yang sedang berusaha bersama para ahli, para relawan, volunteer yang mengambil bagian untuk mencari vaksin, obat-obatan untuk virus ini ya Tuhan. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka, setiap apapun yang mereka butuhkan, dana, sumber daya manusia, bahkan apapun Tuhan yang mereka butuhkan. Tuhan mencukupinya, Tuhan mencukupkan bagi mereka, sehingga pada akhirnya semua yang mereka lakukan, semua yang mereka hasilkan untuk kebaikan umat manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis, perawat, para dokter, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati jerih lelah mereka, Tuhan memberkati setiap apapun yang mereka lakukan. Keluarga-keluarga mereka Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, para pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka melakukan yang terbaik, bukan untuk kepentingan keluarga sendiri, bukan untuk kepentingan golongan, tapi semata-mata untuk kebaikan bangsa ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk kota kami Banyuwangi, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang memimpin kota ini. Tuhan memberkati mereka dengan ketulusan, keikhlasan, supaya boleh membawa Banyuwangi semakin lebih baik. Kami mau berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati semua mereka yang ada di kota Banyuwangi yang terus berusaha
berjeri lelah secara khusus dalam penanganan COVID ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pasien, setiap orang yang terinfeksi virus ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, sukacita dan pemulihan, supaya mereka pun boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dan secara khusus yang ada di GKJW, MA, lingkup MA, majelis daerah, bahkan sampai ke majelis jemaat. Tuhan memberkati setiap pelayanan dalam suasana new normal ini. Tuhan memberkati dengan segala persiapan. Semua pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Secara khusus Tuhan untuk GKJW Jemaat Banyuwangi, kami dengan segala keterbatasan kami dengan segala kelemahan kami mau mempersiapkan diri untuk terus melayani Tuhan dalam situasi new normal ini. Tuhan memberkati setiap pelayan firman, pemain musik, pandu puji, tim multimedia, sound system, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami semua, menolong kami semua. Biarlah pelayanan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi bangsa kami yang boleh Tuhan berkati dengan usia yang bertambah 1 tahun. Terima kasih ya Tuhan, biarlah bangsa kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Bangsa kami boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan. Dan pada akhirnya bangsa kami boleh kembali menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa bagi jemaat Tuhan, GKJW Jemaat Banyuwangi, mulai dari balita sampai Adi Yuswo. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang kehilangan pengharapan Tuhan pulihkan, yang bersuka cita karena apapun Tuhan penuhkan sukacita mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Seberapapun yang mampu kami berikan, Tuhan sucikan, kuduskan sehingga menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi, berdoa juga untuk setiap tangan yang belum bisa memberi, dan memberkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi saat ini. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kasih dan setianya. Dan hari ini, pagi ini kita mau kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Kita butuh Tuhan. Kita butuh juru selamat agar kita tidak tersesat sepanjang kehidupan kita. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi saat ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing menerima berkat Tuhan. Kasih setia yang dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai kami mulai hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Memulihkan kami dengan kasih yang sempurna dari kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah doa pagi bagi kita saat ini. Tuhan Yesus menolong kita, menyertai kita sepanjang hari ini. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat.
Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan